Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai asersi manajemen dalam tujuan audit. Nah, suatu perusahaan mempunyai banyak karyawan dan dikelola oleh manajemen. Perusahaan mempunyai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas bagi stakeholder, sehingga perusahaan membuat laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan laporan keuangan tersebut diaudit untuk menilai dan memperoleh bukti audit mengenai asersi manajemen secara eksplisit dan implisit. Nah, berikutnya mengenai pengertian asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi penyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun, serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen bersifat tersirat. Pernyataan pada umumnya bersifat secara eksplisit dan implisit. Contoh, misalkan ada kas uang 5 juta. Asersi eksplisitnya yaitu kas benar-benar ada per tanggal 31 Desember 2015. Kemudian jumlah kas yang benar adalah 5 juta. Sedangkan asersi implisitnya yaitu semua kas yang harus dilaporkan sudah dimasukkan. Kemudian semua kas yang dilaporkan adalah hak milik entitas. Kemudian tidak terdapat pembatasan dalam penggunaan kas. Yang berikutnya yaitu teknik audit. Teknik audit digunakan dalam menguji asersi manajemen tersebut. Teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Nah, ada beberapa teknik-teknik yang digunakan suatu auditor, yaitu sebagai berikut. Fisik, ada keterangan, dokumen, vouching, tracing, scanning, rekonsiliasi, rekalkulasi, dan prosedur. Nah, kemudian yaitu bukti audit. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bukti audit. Bukti audit adalah semua media atau simpulan informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat, atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Kemudian di sini ada tipe bukti audit. Tipe-tipe bukti audit dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bukti pendukung laporan keuangan, seperti jurnal, ledger, subledger, kemudian pedoman akuntansi, dan memorandum, worksheet, rekonsiliasi. Yang kedua yaitu bukti penguat, yaitu ada dokumen-dokumen seperti faktur, cek, dan kontrak, kemudian ada konfirmasi dan pernyataan tertulis lainnya. Yang terakhir, informasi yang diperoleh melalui inquiry, observation, inspection. Nah, yang berikutnya yaitu kecukupan bukti audit. Audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya memerlukan pertimbangan profesional auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor independen lebih mengandalkan bukti yang bersifat pengarahan daripada bukti yang bersifat meyakinkan. Kecukupan audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit adalah yang pertama, materialitas. Auditor harus memberikan pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik. Maka semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun akan semakin sedikit. Yang kedua yaitu risiko audit. Risiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Rendahnya risiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti audit yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu faktor-faktor ekonomi. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas.
Auditor harus memperhitungkan apabila setiap tambahan waktu dan biaya untuk mengumpulkan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi. Sebaiknya semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel audit yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Auditor memerlukan lebih banyak sampel bukti audit dan informasi yang lebih kuat untuk mendukung tentang populasi yang bervariasi anggotanya daripada populasi yang seragam. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.